Setelah dipindahkan ke sel umum, tiba-tiba Tom mendapatkan serangan dari napi lain. Di luar dugaan, Steve mendapat pesan dari ponsel milik Sleep. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang mengirimnya? Apakah Sleep bangkit dari kubur atau misi mereka bocor? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari The Odds, dan sekarang kita masuk ke episode 3 dan keempat. Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Neckbone menembak seorang pecandu yang membeli narkoboy varian terbaru dari seorang pengedar untuk menelusuri dari mana narkoboy itu dia dapatkan. Steve dan timnya kebingungan siapakah sosok yang mengirimkan pesan melalui ponselnya Sleep. Apakah Neckbone ataukah Winter, siapapun itu, mereka sedang menguji reaksi tim terhadap pesan itu. Pete dan Karen ditugaskan untuk memastikan mayat itu masih berada di kuburannya. Sementara itu, Burt mendapat tugas untuk melacak lokasi ponselnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di markas FBI. Ibu Cole datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Tom setelah sebelumnya mendapat serangan di dalam penjara. Namun, dia tidak mendapat izin dari pihak keamanan, karena itu meminta bantuan Cole agar dapat melihat keadaannya. Frank menelepon Steve untuk datang ke kasinonya. Ternyata dia menjodohkan Steve dengan Kate agar lebih dekat. Cole harus memohon kepada sipir botak ini hanya untuk minta waktu 5 menit agar ibunya bisa melihat keadaan Tom. So can you please just get 5 minutes? Sementara itu, Burt sama sekali tidak mendapat izin dari Quinn untuk melacak posisi ponsel milik Sleep. Dia beralasan tidak ingin mengorbankan karir dan pekerjaannya kecuali Burt mendapat perintah dari Price. Steve sepertinya tidak mau tahu apapun alasannya. Burt harus melakukan berbagai cara untuk menemukan lokasi ponsel itu. Tiba-tiba si Neckbone dan anak buahnya datang menodongkan senjata kepada Steve dan timnya. Steve kembali meyakinkannya jika malam itu Sleep tidak pernah muncul. Lalu Neckbone bertanya apakah adiknya sudah mati. Dengan percaya diri, Steve mengatakan tidak, dan dia bisa membuktikannya dari pesan yang dikirim dari ponselnya. Untuk membuktikan perkataan Steve adalah jujur, rupanya Neckbone telah membawa alat poligraf. Burt kembali mendapat tekanan soal hilangnya Sleep. Itu karena Price mendapat laporan jika Burt ikut melakukan pertemuan dengan Neckbone. Alasannya karena Neckbone sedang mencari adiknya. Ternyata FBI mengetahui juga jika Sleep mengirim pesan teks kepada Steve. Mereka menduga Burt telah dipermainkan mereka, karena itu Burt berkewajiban untuk mengembalikan keadaan menjadi terkendali. Beberapa pertanyaan diajukan kepada Steve. Mereka bertanya, apakah dia membunuh Sleep? Steve menjawab, tidak. Lalu pertanyaan kedua, apakah anggota Raven yang membunuh Sleep? Steve kembali menjawab, tidak. Indikator alat itu menunjukkan jawaban Steve sangat jujur, membuat Neckbone kesal. Lalu menurut Steve sendiri, apakah Sleep telah dibunuh? Lagi-lagi Steve menjawab, tidak. Semua jawabannya Steve dianggap jujur karena tidak mungkin dalam situasi tekanan seperti ini dia akan berbohong. Setelah alat itu dibawa pergi, Steve mengelabui Neckbone jika adiknya kemungkinan besar sedang berada di rumah perlindungan saksi. Neckbone tidak percaya adiknya mau menjadi informan. Meskipun telah salah menuduh, apakah Neckbone mau minta maaf? Jawabannya tidak. Sesuai kesepakatan, sebelum pemasok narkoboy baru itu ditemukan, gangster ini tidak akan melepaskan Tom. Ternyata alat itu memang tidak salah karena faktanya mereka tidak membunuh Sleep, tapi peristiwa kecelakaan yang membuatnya tewas. Setelah adik dan rekan-rekannya, giliran ibu Steve membujuknya untuk menemui ayahnya. Namun tetap saja Steve menolaknya dan belum jelas alasan yang melatar belakanginya.
Pete diusir oleh istrinya setelah dia menemukan uang $5.000 di dalam lemari baju. Mia tidak percaya uang itu dia dapatkan dari pekerjaannya membantu FBI. Saat menemui psikiater, ada kisah masa lalu Karen tentang ayah kandungnya yang pergi meninggalkan ibunya di saat sedang mengandung. Setelah itu, ibunya berganti-ganti pasangan yang membuatnya muak hingga Karen memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Any abusers? Last I checked. Steve mendapat pesan dari ponsel Sleep untuk menyerahkan jumlah uang yang besar jika rahasia mereka tidak ingin bocor. Dengan terpaksa, Steve dan temannya mengumpulkan kembali dana pensiun mereka. Let's just grab what's left. We'll pull out money. Ketika Steve membuka loker uangnya yang berada di kasino, ternyata sudah kosong. Dia menduga Frank yang melakukannya. Frank, leave a message. Manajer kasino itu tidak berada di kantornya dan kata Kate dia sedang cuti sakit. You okay? Yeah. Sementara itu, Pete didatangi ayah mertuanya. Ternyata Mia menceritakan semuanya kepada Victor. Menurutnya, kerjasama dengan FBI untuk menangkap polisi lain adalah permainan berbahaya dan itu bisa membahayakan keluarganya. Karena itu, Victor menyuruh Pete untuk menjauh dari anak dan cucunya. They suffer the most. You say, be a man. Awalnya, Steve menuduh Frank telah mencuri uang miliknya, namun ternyata dia sengaja mengambilnya dari kotak loker itu, karena khawatir FBI akan lebih dulu merampasnya. Do you really think that I would steal from you? Huh? Foster memberitahu Karen jika geng polisinya telah mencuri senjata dari gudang utara. Winter akan membunuhnya jika tahu dirinya telah membocorkan rahasia ini kepada Karen. Anggap saja itu polis asuransinya sebagai bentuk kejujuran Foster karena rasa cintanya kepada Karen. Pertanyaannya, apakah Karen akan melakukan hal yang sama kepada Foster? Tim sudah mengumpulkan uang mereka untuk diserahkan kepada si pengancam agar menutup rahasia ini. Tapi Steve sepertinya punya rencana lain, yaitu melenyapkan pengancam ini. This guy walking around if he knows what happened to Sleep. Di lokasi yang berbeda, Bert membuntuti si Queen yang sedang memboyong seorang wanita PS Koi untuk diajak ke sebuah hotel. Sampai di sebuah stasiun kereta, Steve meletakkan tas yang berisi uang tersebut ke dalam tong sampah. Setelah itu, dia masuk ke dalam kereta untuk mengelabui pelaku. Sementara itu, timnya mengawasi dari jauh menunggu pelaku yang akan mengambil tasnya. Tak berselang lama, seorang pria yang memakai sweater mengambil tas itu lalu masuk ke dalam kereta. Tim pun langsung bergegas untuk mengejarnya. Beruntung, Karen berhasil menciduknya. Sedangkan Bert langsung memotret si Queen yang sedang asik-asiknya celepot. Queen tidak punya pilihan selain membantu Bert menemukan lokasi ponsel tersebut. Pria yang mengambil tas itu ternyata hanya diperintah oleh seorang pria kulit putih yang menggunakan kacamata hitam. Itu artinya mereka telah diprank. Di keesokan harinya, Bert memberitahu Karen lokasi keberadaan ponsel milik Sleep. Di lokasi yang berbeda, Steve dan Cole menciduk si sipir itu yang selama ini mempermainkan mereka dan ayahnya. Tato yang berada di tangannya dibakar hingga dia meringkih kesakitan agar si botak ini paham siapa yang berkuasa di luar penjara. Bert memberikan arahan kepada Karen untuk mengejar pemegang ponsel milik Sleep itu. Dan ternyata ponsel itu dipegang oleh Foster. What's going on? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Di episode keempat ini, rupanya Foster mengaku menemukan ponsel itu dalam bagasi mobil Karen saat mengambil ranselnya. Karena sebelumnya bagasi mobil Karen digunakan untuk membawa mayatnya. Meskipun memeras Steve, tapi Foster mengaku Neckbone dan Winter tidak mengetahuinya. Rencananya, uang itu akan digunakan untuk masa depan mereka berdua setelah perceraian dengan istrinya.
Karena rekan-rekannya akan segera tiba yang bisa berakibat buruk kepadanya, Karen menyuruh Foster untuk pergi. Berkumpul di markas, tim menyalahkan Karen karena tidak berhasil membekuk pelakunya. He just tossed it out the window. Doesn't make sense. I don't know. Right now, this guy's only option is to sell us out to Neckbone. Padahal, Cole melihat sendiri jika dia mengejar pelaku, Karen tidak pernah kehilangan targetnya. Karen beralasan pelaku melempar ponselnya, karena itu dia berhenti untuk mengambilnya. Meskipun ponsel itu berhasil mereka dapatkan, namun masalah yang lebih besar dengan Neckbone itu yang harus mereka hadapi. Kembali ke rumahnya, Karen yang muak kepada Foster langsung mengusirnya pergi. What you did was stupid. And what I... Karen meyakinkan Foster jika mereka tidak membunuh Sleep karena itu hanya kecelakaan. We didn't kill him. Dan karena masalah ponsel itu, hubungan mereka pun berakhir. Nowhere. Pete sendiri yang diusir istrinya terpaksa tidur di markas. Dia menolak menceritakan masalah keluarganya kepada Steve. Why'd you get kicked out of the house? There's something more to it than that. What's that supposed to mean? Tapi mereka berdua sepaham ada yang disembunyikan oleh Karen. Yeah, I kinda got the same feeling. Di keesokan hari, tim bergerak ke TKP setelah mendapat laporan 4 orang tewas dibunuh oleh Neckbone karena kedapatan memakai dan mengedarkan narkoba sintesis itu. Lagi-lagi, si Winter yang berperan sebagai pelindung gangster tersebut, yang membuat tim muak karena korban masih berusia remaja yang sedang mejeh-mejehna. That's out of bounds. Even for Neckbone. Karena kasus itu juga, petinggi FBI mendapat tekanan dari pusat. Mereka tahu pelakunya adalah Neckbone yang merasa dirugikan karena peredaran obat terlarang itu. Meskipun geng polisi tidak terlibat dalam peredaran narkoba ini, namun Burt mendapat tekanan untuk mengusutnya. Menurut analis, obat itu sekelas obat farmasi, berarti itu diproduksi di lab steril. Price bertugas untuk menelusuri farmasinya, sedangkan Burt harus memanfaatkan para Raven untuk mencari pemasoknya. Meskipun ini keluar dari kesepakatan sebelumnya, namun Steve dan timnya tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan FBI. Wasn't part of the deal. Look, I don't like it any more than you do. Bert, Steve mengajak mereka untuk menemui Neckbone. let's go pay him a visit. Dengan santuinya, gangster ini mengaku sengaja membunuh anak-anak itu agar orang tuanya merasakan penderitaan yang jauh lebih lama karena telah berani menentangnya. This pain never ends. Even though if the WMD people are behind it. I'm assuming this is you looking out for me. Setelah menodong kepala anaknya, Neckbone mendapatkan nama dan alamat pemasoknya. Setelah sebelumnya selalu menolak, Steve akhirnya datang menemui ayahnya yang terbaring di rumah sakit. Better make some moves. Pay for that new lawyer. Si botak yang sebelumnya selalu rese ini berjanji akan mengembalikan Tom ke modul tahanan perlindungan. Tom berterima kasih anak-anaknya peduli terhadap keselamatannya. We've got you. Berbekal alamat yang diberikan Neckbone, 2 anggota Raven yaitu Cole dan Karen mengintai sebuah rumah yang dicurigai digunakan sebagai markas para pemasok narkoba sintesis itu. Doug. Think we found their connection? Pete khawatir Neckbone akan menyisir keluarga mereka setelah tahu kasus yang terjadi kepada Sleep. Steve paham, namun sebelum itu mereka harus memastikan kerusakan yang terjadi. Pete tidak akan ragu-ragu untuk membunuh Neckbone demi keselamatan keluarganya. Karen dan Cole melanjutkan pengintaian di sebuah lab medis. It's a lab. Tiba-tiba, Cole mendapat pesan dari Steve jika Karen telah berbohong dan menyuruhnya melihat rekaman kamera dashboard. Steve needs me for something. That's the FBI's problem now. Ketika Steve dan Pete sedang bergerak, mereka melihat sebuah mobil yang sedang membuntuti. Look, town car, 2 back. Mereka berdua lalu berhenti di sebuah gang dan langsung berlari untuk menjebak penguntit itu.
Who are you? Dari identitasnya tertulis nama Vasily Andropov. Dia mengaku bisnis penjualan manusia yang dikelola temannya terganggu pekan lalu. Akibatnya sejumlah orang masuk penjara. What's that got to do with us? Tugasnya memastikan hal itu tidak akan terulang lagi. Ternyata Kilvinsky menuduh Steve sebagai dalang penggerebegan itu. Steve mengaku tidak tahu sama sekali, bisa dibuktikan dengan panggilan teleponnya kepada Kilvinsky. Steve memberi peringatan terakhir, jika terbukti dia menguntitnya lagi, Steve tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Meskipun berat, Karen mendapat masukan dari psikiater untuk menemui kembali ibunya. Let's talk about my mother. Are you gonna let them ruin your life? Then, Fortunately, life doesn't work that way. Sementara itu, Bert memberikan laporannya kepada Price jika narkoba itu kemungkinan besar diproduksi di dalam lab tersebut. So how do you want me to handle it? we'll see. Pete lagi-lagi geram kepada mertuanya karena menempatkan si Tito di depan rumah keluarganya. Meskipun tidak suka, Victor beralasan itu dia lakukan demi keselamatan anak dan cucunya. If something happens to my daughter or my grandchild, Tim FBI diturunkan untuk menggerebek lab tersebut. Tell the team to prep for entry. We're ready, ma'am. Namun ternyata hasilnya nihil, tidak ada satupun tersangka yang ditemukan di dalamnya. Tim menilai ada orang dalam di FBI yang membocorkan operasi ini. About the runner. Guy that led you to the lab. Why we lean on him, he might give up something fresh. Karen dan Cole kemudian ditugaskan untuk menangkap supir van yang membawa barang tersebut ke labnya. Sesampainya di lokasi, Cole mengecek mesin mobilnya yang dingin. Setelah mereka mendobrak pintu rumahnya, pelaku ternyata ditemukan telah terbunuh. Kilvinsky sendiri tidak menduga sebuah mobil yang dikemudikan Vasily mendorongnya sampai ke perempatan jalan. Hingga sebuah mobil Toronton menabraknya. Dua orang yang memakai kostum pemburu tiba-tiba terperosok ke dalam lubang di mana mayat Sleep dikuburkan. Sedangkan Foster sendiri sedang dipukuli oleh Pete di markas. Karen tidak bisa mengelak lagi dan harus menjelaskan kepada timnya sudah berapa lama mereka bekerja sama. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.